Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan komunikasi antar persona. Jadi, komunikasi antar persona memiliki definisi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. 2000 years later. Pastinya di video kali ini aku nggak sendirian dan akan mengundang seseorang yang sebenarnya udah ada dari tadi. Yuk, mari kita panggil. Nara Majreng. Halo semuanya. Oke, sekarang giliran lo kenalin diri lo. Oke, di sini nama gue itu Atika Helena Putri. Orang-orang biasanya pada manggil gue Helen. Oke. Oke guys, jadi di sini gue mau nyeritain ke kalian semua tentang hubungan gue sama Ruli apa. Jadi gue ini sahabat SD, sahabat ya, dari SD lumayan lama sampai gue kerja nih sekarang. Sampai sekarang, sampai dia kuliah nih. Terus juga awal mulanya tuh ya kayak dari kegiatan pramuka waktu SD. Cuma kita waktu SD tuh kurang deket. Soalnya Ruli sendiri punya temen dan punya circle lain, dan gue sendiri lagi masa kayak anak introvert gitulah, masih susah buat bergaul, masih nyari juga, masih menyesuaikan juga sama lingkungan yang di sekitar gue ini. Nah terus juga tanpa disengaja juga kita ketemu lagi di SMP. Nah, mulai deketnya itu pas kita SMP. Nah, mulai deketnya tuh pas SMP kelas 1. Dan gue juga kaget, ternyata dia satu SMP sama gua. Kirain bakal beda, bakal entah dia di mana. Terus ya udah, jadi kita lost kontak gitu. Ternyata masih satu SMP juga, dan kebetulannya juga sama-sama satu eskul. Cuma kita waktu SMP nih beda kelas. Dari kelas 1, dari kelas 1 sampai 2 sampai 3. Nah, betul. Tapi kita tetap komunikasi, tetap jogging bareng, belajar bareng waktu mendekati. Pokoknya kalau tiap ujian gitu kita saling belajar. Ruli butuhnya apa di gua, nanti gua kasih tahu. Nanti gua juga butuhnya apa di Ruli juga bakal ngasih tahu. Jadi saling ngasih feedback gitu loh. Terus juga Ruli nih dulu sempat nemenin gue kemana-mana, mulai dari gue pacaran, nemenin gue jalan, nah gitu dari SMP tuh. Jadi nyamuk, parah banget ya gue ya. Terus juga udah tuh, habis itu kayak minta temenin beli perlengkapan apa yang kebutuhan buat kerkom, praktek ujian, praktek gitu pas SMP. Waktu SMK juga masih keluar. Cuma kalau beda sekolah kita beda sekolah juga. Gue SMK dan Ruli SMA. Nah, jadi gitu. Kita tetap main bareng kok. Karena kan emang dekatan, kayak rumahnya Helen di seberang, gue juga di seberangnya gitu. Jadi ibarat kata tuh ya nggak jauh-jauh amat lah. Kalau mau ke rumah Ruli juga jalan kaki juga bisa, kepleset nyampe. Iya, kepleset juga nyampe. Karena juga ketemu kalau lagi di jalan nggak sengaja. Ruli lagi beli apa gitu, gue juga lagi ngapain. Biasanya pasti ketemu. Soalnya emang ya sedekat itu gue sama Ruli. Makanya mama gue juga sama mamanya Ruli juga deket. Sering ketemu juga kadang di pasar sama mamanya, sama mama gue sama mama Ruli gitu. Betul. Gimana ya? Situasi seperti apa yang kalian bangun? Ya kan kita berdua nih K-popers ya. Iya, betul, nah, betul. Jadi dari K-popers itu juga yang bikin komunikasi kita tuh nggak pernah putus. Jadi nyambung. Iya, jadi nyambung terus, dari mulai ngomongin bias kita, terus yang didemenin tuh dari grup mana, dari agensi mana. Jadi bakal tetap jalan obrolannya juga. Terus juga biasanya juga ngomongin about her boyfriend and my boyfriend too.
Terus Gitu. juga kadang kita juga kayak bahas-bahas kayak tentang di Twitter gitu, kayak konser-konser. Ini tuh si Helen juga nggak cuma sekali pernah ngajak gue buat datang ke mana? Datang ke NCT NCT Dream waktu The Dream Show di Jakarta. Cuma Rulinya nggak bisa, ada kendala gitu. Terus juga kita juga sering ngobrolin pelajaran juga. Nah, jadi saling belajar bareng di situ. Kita juga saling tanya-tanya, gua sama Ruli gitu, saling melengkapi. Kayak lu pada sama pacar lu ya kan, saling melengkapi satu sama lain gitu. Sahabat gitu guys. Terus juga gue juga deket sama mamanya Ruli, jadi kalau emang itu suka disuruh main ke rumah biar nggak putus tali silaturahmi kita. Betul. Gitu. Daya tarik dari Ruli ya, kalau in my opinion itu baik, terus juga orangnya tuh nggak neko-neko, nggak banyak cincongnya. Jadi kalau diajak main juga mau, terus diajakin susah juga mau. Mana jawabnya? Jadi dia mau diajak tuker pikiran juga, jadi nggak capek gue sendiri doang gitu. Terus juga kalau diajak belajar juga dia lebih seneng kalau diajakin belajar bareng, karena ya dia juga mau pintar, gue juga mau pintar, jadi sama-sama tujuan yang sama gitu. Kalau Helen baik, dia anaknya pinter juga, terus asik, terus kayak kalau kemana tuh gue sama dia tuh jarus gitu, kayak lagi sore-sore nih kita nggak ngapa-ngapain, terus gue ngechat Helen kan lagi ngapain gini gabut, biasanya gini tuh yuk langsung jalan. Jadi ya udah, kita tuh pergi kapan aja tuh bisa. Kalau di antara kitanya lagi bener-bener senggang gitu. Jadi gitu yang bikin gua ada ketertarikan sama Ruli itu juga, dia diajak juga tuh bisa-bisa aja gitu. Dan di antara teman-teman gue yang lain, teman-teman sahabat gue yang lain tuh gue kayak lebih nyamannya kalau ngomong tuh sama Helen, karena kayak udah dari dulu deket, karena rumah kita juga deket kan, jadi sering main mulu kan. Benar. Jadi emang lebih nyamannya gue sama Helen. Terus juga di antara teman-teman gue juga kalau ngomongin tentang kayak dunia K-pop gitu kurang, dan kebetulan juga Ruli juga suka kan sama dunia K-pop, jadi ya udah nyambung aja gitu loh. Jadi bikin gue juga seneng ngobrol sama Ruli, nggak bikin jenuh juga ngomongnya. Jadi nggak pasif gitu lah kalau dalam pertemanan gitu. Dampak apa nih konfliknya nih? Ya dulu sih emang sih dulu tuh gue nyampe sekarang kadang masih baperan aja ya anaknya. Jadi Ruli pada satu itu kelas kondisi berapa? Kita itu, SMP atau SD? Enggak, pas waktu gue SMK lo SMA, kalau nggak salah awal, tuh kelas awal. Jadi temen SD kita ini, temen SD kita ini. Nah, Yang dia salah satunya tuh satu ya, circle gue. sekarang satu circle sama gue Kita juga. gitu bareng. Nah, di situ Ruli tuh lebih cenderung main sama temennya itu, ya temen gue juga. Nah, terus juga kayak gue tuh kurang seneng aja, gue nggak diajak. Terus juga kayak tiap gue ajak main tuh kayak Ruli tuh nolak, terus lebih mau tuh sama dia dibanding sama gua. Nah dari situ gue sebel sama Ruli gitu. Nah yaudahlah, gue diemin tuh anaknya. Itu gara-gara kayak gue mau main cuma nggak ngajak lo ya. Iya, terus kan juga rumah kita deket. lumayan deket. Cuma gue main sama teman-teman yang lain dan nggak ngajak dia, dan itu emang sebenarnya emang lupa. Padahal gue juga ngajakin main Ruli, dan Ruli juga maunya lebih milih main sama dia. Ya udahlah, mau gimana lagi, kan bebas ya kalau buat berteman mah ya enjoy aja. Nah kita di situ diem-dieman ada kali ya gue Ya. sampai gue ngerasa 2 bulan kita bisa
si Helen nggak ngechat gue kenapa? Nggak Pernah ngechat gue 2 bulan kita nggak chatan, terus juga Lalu. kayak nggak keluar, nggak main, kayak nggak ngajak main, terus dia juga nggak berani kali ya review story gua apa kayak tiap gue bikin story WA apa di Instagram. Terus mulai lagi tuh pas kita mau itu ya, mau acara apa yang bareng teman-teman SD. Jadi sama circle kita ini yang circle SD tuh waktu itu ngajakin ke Ancol. Nah gue di situ diajakin, itu acara pas Lebaran, habis Lebaran ya, Idul betul. Adha. Oh iya, habis Kan Lebaran. gabut tuh. Nah terus habis itu Ruli ngajakin gua mau gak katanya gitu. Ya udah dari situ gue main lagi sama Ruli, berhubungan baik lagi sama Ruli nyampe sekarang. Tapi kita tuh kayak nggak nyadar kalau kita tuh kayak ada masalah gitu nggak sih? Cuma Iya, kayak kita yaudah. di diri kita masing-masing itu bilang kayak ini si Helen kenapa? Terus balik lagi si Helen nanya kayak juga "Gue- kayak gue kok Ruli kenapa?" nggak gitu, ada ngechat-ngechat. ini ke gue juga, nggak ada ngomong-ngomong sama gue juga, kenapa? Jadi kita saling diem-dieman aja. Ya, jadi cuma saling silent treatment lah Iya, kita betul, berdua nih silent gitu. treatment. Nah, terus, dampaknya ya gitu. Kalau Ruli butuh buat nanyain tugas, dia juga jadi canggung buat ngechat guanya lagi. itu dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya, Ruli juga Dari pengen konflik. ngajak belajar juga kayak malu mungkin ya. Kan kayak ih awkward lah ya, ngajak Bener. main juga, ngechat juga, maksudnya kayak mau ngechat duluan tuh canggung jatuhnya gitu karena konflik tersebut. iya karena satu konflik aja gitu. Nah, kalau dampak positifnya itu semenjak konflik itu jadi tuh kita Jadi, apa-apa tuh iya, kalau mau main main, gue selalu ngajak Helen dan emang lo Terus masuk juga ke grup kita masuk ke ya, grup. langsung join ke kita gitu. Emang Iya. sebenarnya kita bareng-bareng aja nggak sih? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Emang cuma ya karena itu aja gitu loh. di setiap pertemanan itu pasti ada Ada konfliknya, konfliknya. nggak mungkin perjalanan tuh kayak mulus-mulus aja. Emang begitu guys, jadi ya kalau misalnya di pertemanan kalian itu ada konfliknya, ya kalau bisa diselesain, jangan sampai Dicari solusinya. Ya bener, jangan sampai pertemanan kalian itu putus karena satu masalah doang gitu. betul. Kedepannya juga lebih berhati-hati aware juga sama sekitar. Iya, Maksudnya kayak sama jadi- teman kita sendiri Ya, gitu. betul. Terus juga lebih dikontrol lagi emosionalnya juga. Iya. Jadi biar nggak berdampak musuh-musuhan gitu loh. Iya, betul. Oke, sekian dari segmen tentang hubungan antar personal di antara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau pengen tahu yang lainnya, silakan stay tune video YouTube aku. Bye bye. Bye bye.